Halo teman-teman, saya pengen melanjutin obrolan kemarin. Kemarin kalau nggak salah judulnya memilih tanpa judi ya. Kenapa saya memilih kata judi? Sepemahaman saya judi itu memilih sesuatu, mengambil sebuah keputusan tanpa pertimbangan yang jelas yang punya impact resiko besar di masa depan. Simpelnya gitu sepemahaman saya tentang judi. Jadi kalau memilih calon pemimpin atau wakil rakyat yang punya pengaruh pada nasib masa depan bangsa tanpa ada pengetahuan yang jelas, sepertinya itu judi. Kalau lebih jauh bisa ngomong melanggar Quran. Kenapa ada kalimat yang agak eksplisit di ayat mengatakan bahwa kalau kamu nggak tahu sesuatu ya jangan ikutin. Kurang lebih seperti itulah, daripada saya salah. Terus sebelum masuk ke situ saya pengen address dulu ada sebuah concern yang selalu teriak-teriak ke saya, ke telinga saya, bahwa saya dianggap mengambang karena tidak mendeklarasikan secara terbuka mendukung siapa atau mendukung siapa. Mau saya deklarasikan sekarang bahwa saya mendukung bangsa Indonesia. Siapa atau siapa bisa hilang silih berganti, tapi kalau bangsa Indonesia berjalan sepis kalau bisa selama mungkin. Dan sebenarnya deklarasi saya itu outputnya apa sih? Outputnya kan kamu pengen dengan cepat menentukan saya teman atau lawan gitu aja kan. Kalau beda pilihan jadinya lawan, kalau sama pilihan jadinya teman. What the hell? Bisa nggak sih pakai frame of mind yang berbeda sedikit? Kita di kapal yang sama loh, yang namanya Indonesia loh. Beda pilihan itu bukan berarti musuh. Beda pilihan ya beda pilihan, selesai. Bisa mendeklarasikan siapa itu, kalau Anda butuh itu untuk mempertimbangkan saya sebagai teman atau lawan, udah, saya akan menyediakan itu. Terserah kamu anggap aku teman atau lawan. Balik ngomong ke milih pemimpin. Menurut saya ini mungkin berguna, mungkin tidak analisisnya, tapi saya menghadapi banyak pertanyaan bagaimana kegiatan pilihan ini agak mengkhawatirkan, karena banyak yang sadar bahwa ini keputusan yang tidak enteng, tidak, kalau bisa serius, tapi nggak mudah juga untuk serius. Gimana kalau salah pilih? Nah, ini juga yang mungkin saya alami juga. Kebetulan sekarang mayoritas anak muda, milenial dan Z yang sudah paham teknologi, yang mungkin apatis karena ngelihat sejarahnya kemarin pemilihan seperti apa, cerita-ceritanya nggak ada yang berubah, memilih siapa aja nggak menepati janji dan seterusnya. Dan mungkin bisa saya confirm dengan sikap-sikap beberapa calon-calon yang saya temui. Ada yang excited dengan menceritakan visi misinya. Ada juga yang ngomong nggak penting visi misi, yang penting serangan fajar. Ada yang gitu juga. Memang sikapnya berbeda-beda, tapi menurut saya ini concern yang paling perlu dipedulikan oleh teman-teman muda, karena hasil dari keputusan ini Anda yang akan mengalami paling banyak. Sepemahaman saya, memilih wakil rakyat dan memilih pemimpin presiden misalnya, itu agak ada bedanya sedikit kalau saya pribadi. Presiden itu mewakili mimpi. Kalau saya pengen mimpi Indonesia ke depannya seperti apa ya, saya pengen Indonesia-nya titik beratnya kemana ya, pengembangannya menurut pemahaman saya, maka saya akan mencari pemimpin yang bisa saya titipi mimpi tersebut, sehingga saya perlu tahu, perlu membaca gimana sih visi misinya sih, gimana sih pensikapannya sih, gimana dulu pengalamannya, ngapain, keputusannya dulu gimana ketika menghadapi sebuah masalah, inline nggak sama yang saya bayangkan misalnya gitu. Riset panjang memang mungkin agak diperlukan, dan masalahnya tidak semua dari kita punya waktu untuk riset, makanya perlu solusi. Nanti kita ngomong soal solusinya itu. Dan sekarang tentang wakil rakyat. Wakil rakyat sederhananya, kalau saya memahaminya gini, karena dia wakil rakyat, dia mewakili sesuatu dari rakyat. Kalau pelajaran SD, SMP, mewakili suara rakyat, oke, tapi itu abstrak nih. Oke, coba kita breakdown sedikit. Mewakili apa sih dari rakyat?
rakyat pengen apa sih? Oke. Misalnya kalau rakyat pengen kaya, jadi wakil rakyat adalah wakil yang kaya raya, karena rakyat pengen kaya mewakili. Rakyat yang pengen kaya cari wakil yang kaya sehingga mewakili keinginannya untuk kaya. Kamu pengen naik haji, cari wakil yang naik hajinya sering, sehingga keinginanmu untuk naik haji terwakili oleh wakil rakyat. Tapi kalau saya, yang pengen saya wakilkan adalah masalah. Mohon maaf, karena wakil rakyat menurut saya posisi tanggung jawab besar. Artinya oke, saya pengen mewakilkan, bukan wakil ingin kaya atau ingin naik haji atau ingin apa. Saya pengen mewakilkan masalah saya kepada Anda. Misalnya kalau saya petani, masalah saya adalah pupuk mahal, dan kalau panen harga drop. Saya akan cari wakil rakyat yang bersedia menanggung masalah itu dan memperjuangkan agar masalah itu terpecahkan, sehingga masalah saya juga ikut terpecahkan. Menurut saya logikanya seperti itu. Jadi untuk bisa memilih wakil rakyat, pertama kita harus tahu apa yang ingin diwakilkan. Apa yang dari kita serahkan kepada wakil rakyat untuk diwakilkan. Tadi itu pilihannya. Kalau Anda ingin mewakilkan masalah agar terpecahkan masalah Anda, berarti syarat berikutnya adalah kita perlu tahu apa yang mereka perjuangkan. Karena kalau nggak gitu, kita gimana milih wakil rakyatnya? Apa yang kita wakilkan ke dia? Di baliho juga agak susah menentukan. Saya bisa mewakilkan apa sih ke kamu? Saya bisa mewakilkan apa sih? Aspirasi yang mana sih? Aspirasi terbesar itu masalah menurut saya yang harus dipecahkan. Nah, makanya diperlukan untuk kita mengetahui visi misi para kandidat secara mudah. Karena misalnya dalam satu dapil ada 10 calon misalnya lah. Kalau masing-masing punya visi misi, itu pun kalau punya visi misi, minimal katakanlah 2 halaman. 2 kali 10 udah 20 halaman. Kalau kita gajinya udah enak, tidak perlu kerja dari pagi sampai malam, sepertinya membaca 20 halaman bukan hal yang susah. Tapi sepertinya mayoritas dari kita tidak punya kemewahan untuk membaca dan menganalisis satu demi satu. Maka diperlukan jembatan untuk kita bisa memilih dengan benar. Karena kita butuh tahu nih mau mewakilkan ke siapa. Saya setuju dengan kampanye dari negara, dari pemerintah, bahwa ayo milih, jangan golput. Tapi saya juga kalau boleh kritik, jangan cuma nyuruh kita untuk tidak golput, tapi beli fasilitas untuk rakyat agar tahu memilih siapa dengan lebih tepat. Minimal gimana lah biar bisa gampang lah. Nah, ini kalau tidak disediakan sarananya, tiba-tiba menuntut, menurut saya nggak fair juga. Mayoritas dari kita bukan orang yang punya banyak waktu untuk riset segitu banyak. Tapi mayoritas dari kita pasti tahu masalah dalam dirinya apa. Pengangguran, PNS, guru, petani, nelayan, UMKM, mereka tahu masalah dalam dirinya apa. Hanya perlu mensinkronkan, aku pada wakil mana yang mau memperjuangkan masalahku. Nah, jembatan link ini yang agak susah menurut saya. Dan ini tidak dipecahkan dari pemilu-pemilu yang lalu. Wajar kalau kemudian kita seperti gambling, seperti judi. Karena kita, mungkin nggak semua judi ya. Pasti ada orang-orang dekat yang tahu. Pak D saya lagi nyalon dan saya tahu visi misinya. Alhamdulillah Anda nggak judi ketika memilih, karena Anda tahu betul visi misi yang Anda pilih. Masalahnya rakyat jelata seperti saya dan banyak orang yang lain tidak punya kenalan pejabat-pejabat. Kita cari visi misi di mana? Di website KPU adanya 1 kalimat, 2 kalimat. Bahkan ada yang saya tanyain, dia bilang nggak perlu visi misi. Yang penting serangan fajar. Itu menyakitkan banget karena saya merasa direndahkan martabatnya sebagai rakyat. Semurah itu buat kita. Setidak punya kriteria itukah kita? Wong milih pasangan aja minimal ada kriteria kok, apalagi memilih masa depan untuk sebangsa kan gitu.
Mungkin saya ditertawakan oleh banyak tim ses ataupun banyak orang-orang dari generasi sebelumnya yang sudah mengalami bahwa pemilu itu gitu-gitu aja. Valid, cara menang kemarin seperti itu. Dan mungkin kalau kita tidak mengubah cara itu, masa depan Indonesia juga akan gitu-gitu aja. Saya nggak ngomong cari siapa yang menang, siapa yang kalah kok. Mungkin sudah disetting semua juga itu. Tapi kita nggak boleh pesimis juga. Generasi baru selalu menemukan cara baru. Dan generasi ini punya marker yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Dengan adanya teknologi yang memudahkan untuk bisa memecahkan masalah yang saya tadi bilang. Kamu tahu masalahmu, kamu bisa bertanya lewat WA atau lewat chat atau lewat manapun, dan harapannya kandidat mau menjawab. Tapi kasihan juga kandidat kalau harus menjawab 1000 WA dalam 1 jam dari 1000 konstituennya. Nggak fair juga buat para calon-calon ini. Nah, di sini saya ngomong teknologi itu berguna, di mana teknologi itu bisa menjadi orang tengah. Artinya kandidat para caleg atau para capres paslon ini bisa mengupload informasi yang dia ingin sampaikan ke masyarakat. Masyarakat dengan mudah bisa bertanya pada orang tengah ini. Dan orang tengah ini karena dia bukan manusia, dia mesin, bisa langsung nge-serve, langsung bisa menjawab ribuan dan ratusan orang. Ini masalah terpecahkan. Kalau Anda punya visi, tinggal ngajarin jalan tengahnya buat AI. Masyarakat tinggal nanya sama AI-nya, AI akan menjawab pada semua. Saya betul-betul nggak paham kenapa ini tidak dilihat sebagai jalan keluar. Mungkin karena memang banyak pihak juga yang tidak ingin situasi berubah, karena lebih mudah menata keadaan yang mudah diprediksi. Serangan fajar itu sangat mudah dikalkulasi, tapi kalau perang idea lebih susah dikalkulasi. Nah, itu jadi nggak pas buat investment, agak tidak pasti. Saya punya mimpi berbeda, bahwa generasi milenial dan generasi Z yang sekarang punya megang kekuatan memimpikan masa depan yang berbeda, memimpikan Indonesia yang tidak seperti kemarin-kemarin aja. Yang sudah melewati yang kemarin-kemarin skeptis, saya wajar, saya memaklumi. Tapi untuk generasi muda yang Anda sedang punya kekuatan besar itu artinya ketika Anda ngomong punya kriteria, semua pasti akan mengikuti caleg-caleg tersebut. Anda sangat bisa menentukan jalan depan ke Indonesia seperti apa. Step by step. Punya visi aja deh, di-upload visinya. Saya respect pada kandidat caleg yang punya visi walaupun visinya sangat kecil di area yang dia pahami. Misalnya dia olahragawan, programnya adalah olahraga. Pokoknya saya pengen memasukkan olahraga. Itu much more respectable daripada yang tidak punya visi dan gak jelas ngapain, kecuali memang pengen main game kekuasaan. Lagi-lagi kita tidak bisa menyalahkan pemimpin 100%, caleg-caleg 100%, karena mereka juga bermain game pada yang dilegalkan. Ini tangannya juga di masyarakat, dan Anda milenial Z, Anda punya kesempatan untuk menentukan 5 tahun depan gimana kalau Anda memilih pemimpin yang tepat. Tidak mudah, banyak yang pesimis dengan pengalaman puluhan tahun berkali-kali pemilu, kok kayaknya gitu-gitu aja. Tapi kalau kita percaya Indonesia tidak akan berubah, ya tidak akan bisa berubah. Tapi saya yakin Gen Z sama milenial ini punya semangat yang berbeda karena melihat dunia yang berbeda. Ini Indonesia masih demokrasi dan suara Anda masih sekarang adalah mayoritas. Bikin kriteria, kita tingkatkan martabat bangsa. Gimana? Pertama dengan meningkatkan martabat pribadi. Saya nggak mudah dibeli. Saya punya kriteria, saya punya masalah yang pengen diwakili. Kalau tidak ada satupun wakil rakyat yang menawarkan bisa mewakili masalah saya, kalau saya pribadi, saya akan memilih golput. Ini sangat tidak baik di mata demokrasi. Tapi pilihan lainnya adalah berjudi, dan itu tidak baik di mata Tuhan. Saya memilih tidak baik di mata demokrasi daripada tidak baik di mata Tuhan. Tapi kalau ada pilihan, saya ingin memilih baik di mata Tuhan dan memilih baik di mata demokrasi juga. Kalau saya ngomong cuman himbauan, mungkin saya akan malu sendiri. Sehingga beberapa waktu terakhir saya mencoba menyediakan solusi. Ada teknologi AI yang belum lama lahir dan bisa mungkin saya integrasi untuk menjawab masalah itu. Saya bangun
dengan teman-teman semua yang satu visi, yang punya mimpi Indonesia lebih baik, apapun keadaannya, karena perubahan adalah pasti. Cuman mau berubah ke arah mana yang ditanyakan. Orang-orang yang percaya, pionir-pionir yang percaya bahwa kita masih bisa mengarahkan Indonesia ke arah yang baik. Mungkin tidak kejadian ajaib terus esok hari Indonesia menjadi baik ya. Semua proses itu membutuhkan perjalanan yang tidak pendek. Tapi ketika tidak ada langkah pertama, tidak akan ada yang namanya perubahan. Di sini saya menawarkan, ada inisiatif dari teman-teman muda, inisiatif dari kumpulan banyak orang untuk gandengan tangan membuat sebuah platform yang namanya podium2024.id, di mana di situ masyarakat bisa bertanya langsung melewati AI kepada kandidat calon legislatif ataupun calon presiden terhadap sesuatu yang dia ingin tanyakan dan akan dijawab oleh AI-nya. Teknologi sudah ada. Kalau masyarakat mau, masyarakat bisa bertanya. Bola berikutnya adalah di para wakil rakyat. Kalau wakil rakyat tidak mau ngupload visinya, sehingga saya tidak tahu visimu apa, sehingga saya tidak punya alasan untuk memilihmu, berarti Indonesia bisa Anda paksa untuk berjudi. Bantu kami memilih wakil rakyat, bantu kami memilih kamu, bantu kamu memilih agar dipilih. Ini platform ini bukan musuh siapa-siapa. Platform ini mencoba menjembatani kandidat, calon bisa menyampaikan visi misinya yang mudah diserap oleh masyarakat. Masyarakat bisa bertanya tidak lama 30 menit, bisa bertanya hal-hal yang relevan buat dia dan menentukan wakil rakyatnya siapa. Kalau kandidat tidak upload atau tidak menyampaikan visinya lewat jalan yang lain, nggak harus lewat podium2024.id ya. Saya hanya merasa bahwa AI sangat bisa membantu untuk itu menjadi jauh lebih mudah. Kalau Anda tidak bisa menyampaikan visi misi Anda kepada masyarakat, artinya tidak ada alasan saya untuk memilih Anda. Kalau di dapil saya nggak ada satupun yang mengupload atau menunjukkan visi misinya yang bisa saya pahami dan bisa saya baca, artinya saya dipaksa untuk berjudi dan saya tidak mau berjudi. Saya memilih benci sama demokrasi daripada dibenci sama Tuhan. Tapi saya harap kita semua waras. Saya harap kita semua setuju bahwa Indonesia ingin menjadi yang lebih baik. Tugas teman-teman, ya inisiator, pionir mencoba membuat sebuah platform. Tidak sempurna pasti. Kenapa? Karena ini inisiatif yang tidak mudah, yang tidak dipercaya oleh siapapun. Tapi percayalah bahwa ini pengen yang terbaik untuk Indonesia. Tidak menyerang siapapun, tidak membela siapapun. Kita pengen membela yang terbaik. Dan kita yang membuat juga tidak tahu siapa yang terbaik. Tunjukkan wakil rakyat, calon legislatif bahwa Anda yang terbaik. Tunjukkan visi misimu. Monggo mau lewat manapun. Lewat podium2024.id juga dipersilahkan. Ada AI yang menunggu Anda. Rakyat, monggo. Teman-teman rakyat jelata, kalau Anda capek melihat baliho, tidak tahu visi misinya, datang ke podium2024.id, pilih dapil Anda, tanyakan apa yang ingin Anda pedulikan dan pilih yang menurut Anda sesuai, bisa mewakili masalah Anda, bisa mewakili suara Anda, bisa mewakili concern Anda. Sehingga Indonesia ini juga milik Anda. Indonesia milik semua orang, tidak hanya milik para penguasa dan rakyat, hanya pengelengkap penderita 5 tahunan sekali. Tidak mudah. Saya membuka untuk yang skeptis. Saya pengen mengumpulkan teman-teman muda, teman-teman yang optimis bahwa Indonesia masih bisa berubah. Tidak mudah pasti, tapi masih bisa kita perbaiki. Teman-teman caleg, wakil rakyat, ayo tunjukkan visi misimu agar kita bisa memilihmu. Rakyat, spend waktu 30 menit, lihat podium 2024, ngobrol, chatting, tentukan pilihanmu, dan lupakan drama-drama di luar. Karena pilihanmu kepada para calon-calon itu dengan alasan yang tepat, hakimnya adalah Tuhan. Hakimnya bukan tetanggamu, bahkan hakimnya bukan keluargamu. Pilihanmu adalah pilihanmu sendiri untuk Indonesia masa depan di hadapan Tuhan. Semoga kita sama-sama setuju untuk Indonesia lebih baik. Anda terserah mau dukung siapa, itu boleh-boleh aja. Yang kita harapkan semua orang mendukung yang tepat untuk dia. Dan kita tonton bersama
Indonesia semoga menuju ke tempat yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Mari manfaatkan sebaik-baiknya. Beritahu teman Anda, beritahu teman caleg Anda, beritahu calon pemimpin Anda. Yuk, bareng-bareng yuk. Share, nggak mainan gimmick, mainan substansi untuk Indonesia yang substantif di masa depan. Matur nuwun.